Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi di channel Banyak Kisah. Kisah kali ini dikirim oleh seseorang yang bernama Bu Meli. Di kisah ini Bu Meli ingin menceritakan sebuah pengalaman horor yang mengubah hidupnya dalam sekejap. Apa penyebabnya dan bagaimana akhir kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi, Bu Meli ini merupakan seorang guru di salah satu sekolah swasta di Sulawesi Tengah. Selain sebagai guru, Bu Meli ini juga merangkap sebagai wali kelas. Sebenarnya Bu Meli belum terlalu lama mengajar di sekolah itu, baru sekitar 2 tahun. Tapi, meski begitu Bu Meli sudah dipercaya menjadi wali kelas. Nah, di kelas Bu Meli ada seorang murid yang bernama Munira. Dia seorang siswa yang memiliki pribadi yang baik, sopan, dan periang. Selain itu, dia juga sangat cerdas. Jadi tak heran jika dia ditunjuk menjadi wali kelas. Hal itu jugalah yang membuat Bu Meli dekat dengan Munira. Meskipun Munira ini seorang blasteran, tapi wajahnya Indonesia banget. Banyak kawan-kawannya sangat ingin berteman dengannya. Selain karena cerdas, dia juga kaya raya. Bu Meli kadang membayangkan betapa bahagianya hidup Munira. Tapi tak disangka sore itu Munira bercerita pada Bu Meli tentang hal yang belum Bu Meli ketahui. Munira bercerita bahwa sebenarnya ayah dan ibunya dan Munira memilih tinggal bersama dengan ayahnya. Karena ayahnya bercerita padanya jika ternyata ibunya Munira selingkuh dan kawin lari dengan selingkuhannya. Hal itu tentu saja membuat Munira sakit hati pada ibunya. Apalagi ayahnya selama ini sangat sayang padanya. Tapi ada hal yang ingin Munira ceritakan pada Bu Meli. Dan itu adalah sebuah rahasia. Mendengar itu Bu Meli lalu bilang, "Munira, kamu yakin ingin menceritakan rahasiamu pada ibu?" "Yakin, Bu," jawab Munira. Tapi belum sempat Munira menceritakan rahasianya, sopir Munira sudah datang menjemput. Di situ Munira bilang, "Bu, berhubung besok libur, lusa sajalah saya ceritakan pada ibu." Dan setelah itu Munira pun berlalu pergi. Sebenarnya Bu Meli tidak terlalu kepikiran dengan rahasia yang ingin Munira ceritakan. Karena Bu Meli menganggap ya palingan Munira ingin bercerita tentang kakak senior yang ditaksirnya. Keesokan harinya, Bu Meli dan suaminya Mas Ob menghadiri sebuah gathering di sebuah danau dan mereka bermalam di sana. Sesampai di lokasi yang dituju, Bu Meli memilih untuk istirahat di penginapan dan membiarkan suaminya bergabung dengan rekan kerjanya. Dan karena kecapean, Bu Meli memutuskan untuk tidur sejenak. Tapi saat baru hendak menutup mata, Bu Meli merasa ada yang berbisik di telinganya. Dan suaranya sama persis dengan suara Munira. Dan bisikan itu terasa sangat jelas. Dia berbisik, "Bu Meli, aku pamit ya." Tapi waktu itu Bu Meli pikir, oh ini akibat dia kelelahan. Dan beberapa saat HP-nya berdering. Ternyata itu telepon dari Pak Robert, bapaknya Munira. Dan di situ Pak Robert mengabarkan bahwa Munira baru saja mengakhiri hidupnya di danau dekat rumahnya. Mendengar itu Bu Meli langsung syok. Bagaimana mungkin murid kesayangannya itu pergi dengan cara seperti itu? Apalagi Munira tidak menunjukkan ekspresi seperti orang yang banyak beban. Dia selalu ceria setiap kali di sekolah. Entah mengapa, pikiran Bu Meli dipenuhi tentang kenangan bersama Munira. Bu Meli merasakan sesak di dadanya dan seketika air matanya pun mulai menetes. Dia merasa sangat kehilangan. Padahal sebenarnya baru sekitar 6 bulan saja dia akrab dengan Munira.
Tapi kepribadian Munira itu membuatnya begitu kehilangan. Tapi di sela-sela tangisnya, Bu Meli seakan merasakan Munira sedang ada di belakangnya. Dan seketika bisikan-bisikan mulai terdengar lagi di telinganya. Seketika itu Bu Meli gemetaran, seakan sosok itu sangat dekat dengannya. Bu Meli memang tak melihatnya, tapi dia merasakannya. Di bisikan kali ini, dia menyuruh Bu Meli segera pulang, lalu disertai dengan rintihan. Beruntunglah di saat ketakutannya mulai memuncak, suaminya pulang. Melihat Bu Meli pucat, suaminya segera mendekati. Dan secara tiba-tiba suaminya bilang, "Dek, kok kamarnya bau bunga kantil?" Sejenak Bu Meli pun mulai mencium. Memang benar, ada aroma bau kantil. Padahal tadi bau itu belum ada. Enggak kok mas, baunya baru-baru aja. Tadi enggak ada bau sama sekali. Melihat Bu Meli udah mulai nampak ketakutan, suaminya bilang, "Ya udah, mungkin itu dari kamar sebelah." "Tapi Dek, nampaknya kamu habis nangis ya. Kenapa?" Di situ Bu Meli menceritakan tentang Munira. Suaminya yang memang gak kenal dengan Munira ya hanya mengangguk. "Nah, Mas, sepertinya malam ini kita pulang ya. Aku pagi-pagi ingin melayat." Di situ suami Bu Meli keberatan karena baginya ini hari libur dan kejadian Munira di luar jam sekolah. Jadi bukan tanggung jawab Bu Meli. Tapi entah kenapa Bu Meli begitu ngebet pulang. Bisikan di telinganya semakin jelas terdengar, menyuruh dia pulang. Tapi karena suaminya melarang, Bu Meli pun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu mereka pun tidur. Tapi di dalam tidurnya, Bu Meli seakan-akan bermimpi didatangi Munira. Di situ Munira tampak sedih. Sekali-kali dia nampak menyeka air matanya. Saat Bu Meli menanyakan apa yang terjadi padanya, Munira hanya menggeleng seraya menunjuk ke suatu tempat. Bu Meli yang penasaran mengikuti Munira yang beranjak pergi. Tapi semakin melangkah, Bu Meli merasakan tempat itu semakin gelap dan seketika Munira menghilang. Dan yang lebih membuat Bu Meli kaget, ternyata dia sudah ada di atas gunung. Di situ Bu Meli mulai panik. Dia berlari, tapi Bu Meli tidak menemukan jalan keluar. Dan di saat Bu Meli hendak memanjat sebuah pohon, tiba-tiba Bu Meli terjatuh dan di situ Bu Meli langsung terbangun. Dan saat Bu Meli terbangun, ternyata Bu Meli sudah ada di depan penginapan mereka dengan posisi berdiri. Dan yang membuat Bu Meli terbangun ternyata bunyi klakson mobil. Di situ Bu Meli sangat syok mengetahui dirinya ada di pinggir jalan. Padahal seingat dia, tadi dia hanya tertidur di kamar. Dengan pikiran yang masih linglung, Bu Meli kembali masuk ke penginapan. Dan ternyata jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Karena penasaran, Bu Meli pun menghampiri resepsionis dan bertanya apakah dia melihatnya keluar tadi. "Mas, numpang nanya, apa tadi Mas melihat saya keluar dari penginapan?" "Oh iya Mbak, sekitar 10 menit yang lalu Mbak keluar bersama seorang gadis. Tapi waktu saya tanya Mbak dan gadis itu diam aja. Jadi ya saya pikir Mbak hanya keluar cari angin." Mendengar penjelasan resepsionis itu, Bu Meli mulai ketakutan. Dia segera berlari ke kamarnya. Dan begitu tiba di kamar, ternyata Mas Obe juga sudah bangun. "Dari mana, Dek?" "Oh, dari luar, Mas. Aku kegerahan, jadi aku cari udara luar." "Ya ampun, ini udah tengah malam.
Kalau ada apa-apa gimana? Tadi abang nyariin kamu tahu. Ya udah, yuk kita tidur lagi. Biar selepas subuh kita langsung balik ke rumah. Sebenarnya Bu Meli ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tapi Bu Meli yakin suaminya nggak akan percaya. Bu Meli pun mencoba untuk tidur. Tapi tiba-tiba saja dia merasa takut. Dia takut kejadian barusan terulang lagi. Sehingga Bu Meli memutuskan untuk tidak tidur lagi. Dan untuk mengusir kebosanannya, dia bermain game di HP-nya. Tapi saat asyik bermain HP, dia merasa ada hembusan napas berembus di lehernya. Seketika Bu Meli berbalik, tapi ternyata tak ada siapa-siapa. Tapi beberapa detik kemudian, bau kantil kembali tercium. Merasa ada yang gak beres, Bu Meli memutar murotal di HP-nya, lalu mencoba memejamkan mata. Alhamdulillahnya azan subuh berkumandang. Disitulah baru Bu Meli merasa lega. Setelah sholat subuh, mereka pun langsung balik. Dan sesampai di rumah, Bu Meli segera siap-siap untuk pergi melayat. Singkat cerita, Bu Meli pun sampai di kediaman Munirah. Bu Meli agak heran karena sudah jam 8 pagi, tapi kondisi rumah Munirah masih sepi. Tak nampak ada pelayat yang datang. Bahkan pemilik rumah pun gak nampak. Bu Meli segera merogoh tasnya untuk mengambil HP-nya. Tapi secara bersamaan terdengar suara yang menyapanya. Bu Meli, sapa Pak Robert. Oh, Pak Robert, saya ikut berduka cita ya Pak atas meninggalnya Munirah. Saya gak menyangka Munirah pergi secepat itu. Oh iya, makasih Bu. Oh ya Pak, jenazahnya Munirah di mana Pak? Oh, tadi malam sudah dibawa pulang kampung. Dia dibawa pulang kampung sama sopir, mau dimakamkan di kampung. Oh gitu. Iya, saya sebenarnya mau ikut, tapi saya ada meeting penting. Jadi nanti saya baru nyusul. Mendengar itu, Bu Meli agak kaget. Masa anaknya meninggal tapi dia masih memikirkan meeting? Dan kenapa Munirah mesti dimakamkan di kampung? Batin Bu Meli. Sebenarnya Bu Meli mau menanyakan hal itu, tapi dia urungkan niatnya karena secara refleks Pak Robert menepuk pundak Bu Meli. Di situ Bu Meli makin heran. Apa maksud Pak Robert menepuk pundaknya? Padahal yang sedang berduka kan dia, bukan Bu Meli. Nah, dengan segera Bu Meli pamitan. Bu Meli pamitan dengan alasan ingin mengabari pihak sekolah dan kawan-kawan Munirah. Tapi di situ Pak Robert malah bilang, Bu Meli, sebaiknya kabar meninggalnya Munirah tak usah diberitahukan pada pihak sekolah dan juga kawan-kawannya. Biar saya saja nanti yang mengabari mereka. Nada Pak Robert penuh penekanan. Saat akan beranjak pergi, tiba-tiba Pak Robert meraih lengan Bu Meli dan mengajak Bu Meli masuk ke dalam rumahnya. Tapi di situ Bu Meli segera menghempaskan tangan Pak Robert dan segera pergi. Dalam perjalanan, Bu Meli benar-benar kepikiran dengan tingkah Pak Robert barusan. Karena di mata Bu Meli dan juga guru-guru yang lain, Pak Robert ini adalah sosok yang begitu berwibawa. Ditambah dia seorang bule. Tapi tindakannya barusan itu benar-benar aneh. Hanya saja Bu Meli masih positive thinking. Ya mungkin karena dia baru kehilangan anaknya. Dan Munirah itu kan anak satu-satunya. Sehingga dia sepertinya depresi. Hari itu dilalui Bu Meli dengan berbagai pertanyaan. Ditambah lagi saat kawan-kawan kelasnya bertanya, kok Munirah gak masuk sekolah? Tapi yang agak aneh, kawan baik Munirah yang bernama Yani tiba-tiba saja bilang, tadi Munirah WA aku, katanya dia lagi liburan, jadi untuk beberapa hari dia gak datang.
Bu Meli sangat yakin WA itu pasti dikirim oleh Pak Robert. Mana mungkin Munira? Kan Munira udah meninggal. Singkat cerita, Bu Meli yang masih kepikiran Munira tetap mengajar, tapi dengan kondisi Bu Meli yang tidak seperti sebelumnya. Bu Meli sering melamun dan kadang terkejut tanpa ada sebab. Ditambah lagi, bekas pukulan Pak Robert tempo hari masih terasa sakitnya. Dan yang lebih tak masuk akal, wajah Pak Robert sering terbayang di pikiran Bu Meli. 6 hari setelah Munira tak masuk sekolah, Bu Meli pernah sendirian di ruang kelas. Entah mengapa, hari itu dia begitu pusing. Tapi samar-samar Bu Meli melihat Munira duduk di bangkunya, tapi dengan kaca yang tertancap di kepalanya. Di situ tangan Munira seperti ingin meraih sesuatu, tapi seketika wajah Pak Robert lagi yang terbayang di pikirannya. Karena hal tersebut terus berulang, tentu saja itu membuat fisik Bu Meli pun drop. Ditambah lagi pertanyaan kepala sekolah dan juga kawan-kawan Munira yang menanyakan Munira yang sudah absen selama 6 hari. Ingin rasanya Bu Meli menceritakan, tapi entah mengapa dia begitu takut dengan Pak Robert. Dan puncaknya di momen ini. Jadi suatu hari Bu Meli gak masuk sekolah karena hari itu dia benar-benar sakit. Dan malamnya beberapa murid datang menjenguknya. Tapi di momen itu seorang murid yaitu Yani tiba-tiba bertingkah aneh. Dia mulai joget sendiri dan meraung-raung. Di situ Mas Obe dengan gercep tahu jika Yani ini sedang kesurupan. Dan jin yang merasuki Yani mengaku bahwa dia adalah Munira. Semua temannya bingung, kok bisa jin itu mengaku Munira? Dan di situ Bu Meli yang masih kesakitan sudah menduga, pasti Korin Munira ini akan menceritakan tentang penyebab kematiannya. Tapi ternyata di luar dugaan. Jin itu malah bercerita bahwa Munira ini adalah anak dari Bu Meli. Dan Bu Meli ini membuangnya waktu masih bayi. Tentu saja semua orang di situ kaget, termasuk Bu Meli sendiri. Karena jelas-jelas Bu Meli ini belum pernah melahirkan sama sekali. Apalagi usia Bu Meli baru 30 tahun. Dan yang tak Bu Meli ketahui, reaksi Mas Obe yang tak terduga. Mas Obe segera menampar Bu Meli dan memaki-maki istrinya itu. Dia menganggap Bu Meli selama ini menipunya. Dan ini jelas-jelas tak bisa dimaafkan. Di situ Bu Meli berani bersumpah bahwa dia belum pernah melahirkan. Tapi Mas Obe yang sudah terlanjur marah segera meninggalkan rumah. Murid-murid pun segera pulang, termasuk Yani yang barusan kesurupan. Bu Meli benar-benar frustasi. Entah mengapa semua ini jadi begini. Jelas dia baru mengenal Munira 6 bulan yang lalu. Terus mengapa dia mengaku jadi anaknya? Mana Munira sudah meninggal lagi. Keesokan paginya, Mas Obe pulang, tapi masih dengan raut wajah yang marah. Di situ Mas Obe kembali memaki-maki Bu Meli dan menganggap Bu Meli pantas belum dikaruniai anak, padahal sudah 5 tahun menikah. Ini semua gara-gara Bu Meli telah melakukan dosa besar. Mendengar itu Bu Meli sangat terpukul. Di situ Bu Meli berjanji akan membuktikan bahwa dia belum pernah punya anak sebelumnya. Tapi Mas Obe sudah tidak mau mendengar apa-apa. Dan berita tentang Munira yang ternyata anaknya Bu Meli dengan cepat menyebar di sekolah. Di situ Bu Meli mencoba menjelaskan, tapi apa daya, orang-orang tak peduli. Bahkan ada yang bilang, wala pantas Munira mukanya Indo banget, padahal bapaknya bule. Ternyata dia anak pungut. Bu Meli rupanya ibu kandungnya. Hanya ada satu guru di situ yang mencoba menjelaskan bahwa ya jin itu bisa saja berbohong. Tapi
tak ada yang mau mendengarnya. Karena sudah tak kuat menahan semua gosip itu, Bu Meli pun resign. Di situ Bu Meli menemui guru SMP-nya. Di situ dia menceritakan apa yang menimpanya. Dan di situ gurunya bilang, "Aku percaya padamu Meli. Kamu tak nampak hamil waktu kau sekolah. Pasti jin itu mengada-ngada." Dan video pengakuan gurunya itu pun dikirimkan ke suaminya. Tapi suaminya malah membalas, "Udah dibayar berapa gurumu itu agar dia buat pengakuan bohong?" Bu Meli sudah benar-benar frustasi karena dia merasa sudah tak sanggup lagi. Bu Meli pun berencana untuk melakukan bunuh diri. Tapi di saat itu, sosok Munira kembali membisikkan sesuatu di telinganya. Dia bilang, "Bu, jangan lakukan itu. Kau tak bersalah." Karena bisikan itu, kekuatan Bu Meli kembali bangkit. Keesokan harinya, Bu Meli kembali ke sekolah, tapi bukan untuk mengajar, melainkan untuk melakukan sumpah pocong. Entah ide dari mana, tapi bagi Bu Meli, hanya ini cara yang dia tahu. Tapi di situ Bu Meli tak mau sumpah pocong sendiri, melainkan Yani juga ikut di sumpah pocong. Ya jelas orang pada kaget. Mengapa Bu Meli justru melibatkan Yani? Padahal Yani tidak tahu apa-apa. Dia hanya kerasukan. Tapi di situ Bu Meli ngotot dan menantang Yani untuk tidak takut jikalau memang Yani benar-benar kesurupan. Tapi di situ Yani jelas-jelas menolak dan menganggap Bu Meli sudah tak waras. Setelah itu Yani pun menangis sejadi-jadinya karena dia merasa difitnah oleh Bu Meli, padahal dia tidak tahu apa-apa. Ternyata ada alasan dibalik Bu Meli ngajak Yani sumpah pocong. Karena malam sebelumnya Bu Meli kembali dibisikin Korin Munira bahwasanya Yani pura-pura kesurupan. Mendengar bisikan itu, Bu Meli kembali mengingat-ingat kejadian itu. Dan dia merasa memang ada yang ganjil. Karena suara yang keluar waktu itu bukan suara Munira, melainkan suara Yani sendiri. Dan saat Bu Meli bertanya, "Kalau memang saya punya anak, di mana saya buang anak itu?" Tapi waktu itu Yani tidak menjawab. Tapi di sisi lain, Bu Meli juga merasa kasihan pada Yani. Bagaimana jika Yani benar-benar tak tahu apa-apa? Karena merasa gak enak hati pada Yani, keesokan harinya Bu Meli mendatangi rumah Yani. Tapi ketika sampai di sana, Bu Meli tak sengaja melihat Yani sedang berbicara dengan Pak Robert. Di situ Bu Meli segera mendekati mereka. Melihat Bu Meli datang secara tiba-tiba, Yani dan Pak Robert begitu terkejut. Dan saat itu Pak Robert segera pamit, sambil mengulas sebuah senyum yang penuh arti kepada Bu Meli. Setelah Pak Robert pergi, Bu Meli kembali menatap Yani. Tapi di situ Yani malah balik menatap tajam pada gurunya itu. "Bu Meli ngapain di sini? Belum puas ibu membuat Munira celaka?" kata Yani dengan mata melotot. "Apa maksudmu, Yan? Ibu gak paham." "Loh, kok ibu gak bisa gak paham? Jelas-jelas ibu tahu kan kalau Munira sudah meninggal, tapi ibu merahasiakannya dari kami. Bahkan ibu juga sengaja menyuruh Pak Robert untuk menyembunyikan informasi ini dari sekolah. Karena ibu gak mau semua orang tahu bahwa ibu penyebab Munira meninggal." "Yan, ibu minta tolong ya samamu. Ceritakan apa yang kamu tahu. Ibu tak paham apa maksudmu." Di situ Yani tak mau menceritakan apapun. "Oke, kalau kau memang gak ingin menceritakan apapun, besok aku akan datang lagi ke sekolah dan memaksamu untuk sumpah pocong. Karena ibu sangat yakin ibu tak bersalah." Mendengar ucapan Bu Meli, Yani menghela napas panjang. Lalu dengan terpaksa dia bercerita bahwa beberapa hari setelah Munira tak masuk sekolah, dia pergi ke rumah Munira. Karena saat Munira di WA-nya sudah tak aktif. Tapi sesampai di sana, dia malah bertemu dengan Pak Robert.
Dan di situ Pak Robert dengan suara pilu bercerita bahwa Munira telah melakukan bundir karena aku memberitahunya jika Bu Meli adalah ibunya. Dan saat mendengar itu Munira begitu marah. Dia begitu marah pada Bu Meli dan dia tak bisa menerima kenyataan hingga dia melakukan bundir. Dan di situ Pak Robert bilang bahwa Munira sempat nitip pesan untuk sahabatnya yang bernama Yani, yaitu kau. Munira pesan bahwa Yani harus membalaskan dendamnya dengan cara memberitahu pada suami Bu Meli bahwa Bu Meli itu adalah seorang pembohong dan dia adalah ibu Munira. Dan di situ Pak Robert menyarankan agar Yani pura-pura kesurupan. Disitulah Yani melakukan saran dari Pak Robert. Mendengar itu seketika darah Bu Meli seakan-akan mendidih. Bagaimana mungkin anak didiknya tega melakukan itu? Asal kau tahu ya Yan, aku belum pernah punya anak dan tindakanmu itu telah membuat rumah tanggaku hancur. Di situ Bu Meli juga segera menyeret Yani agar ikut dengannya. Dia harus menjelaskan kejadian yang sesungguhnya pada suaminya. Tapi hal yang tak terduga malah terjadi. Di mana? Di situ Yani malah bilang ke Mas Obe kalau Pak Robert dan Bu Meli menjalin hubungan asmara. Jantung Bu Meli terasa mau copot mendengar itu. Bagaimana mungkin Yani muridnya bisa selicik itu? Dan di situ Mas Obe dengan berangnya menjatuhkan talak pada Bu Meli. Hancur sudah hidup Bu Meli. Tapi lagi-lagi Bu Meli merasakan ada hembusan napas disertai bisikan. Bu, mereka akan menerima akibatnya. Tapi di situ mendengar bisikan itu Bu Meli malah berteriak seperti orang kesurupan. Yani yang melihat gurunya seperti itu segera pergi. Saking stresnya, Bu Meli tertidur di halaman rumahnya. Dan di tidurnya itu, lagi-lagi Bu Meli bermimpi didatangi oleh Munira. Di situ Munira memberi petunjuk agar mendatangi sopirnya yang ada di kampung. Di situ sangat jelas Munira menyebutkan alamat rumahnya. Singkat cerita, Bu Meli pun mendatangi sopir Munira. Awalnya sopir itu tidak mau bercerita, tapi tiba-tiba saja di situ istri dari sopir itu mengalami kesurupan. Dan yang merasuki adalah Korin Munira. Di situ Korin Munira bercerita bahwa dia meninggal bukan karena melakukan bundir, tapi disebabkan karena malam itu dia baru tahu ternyata ayahnya yang dia puja-puja selama ini adalah orang yang sangat licik. Karena rupanya ibunya pergi bukan karena selingkuh, melainkan difitnah oleh ayahnya. Dan Munira baru tahu saat dia mendapat kiriman dari seseorang dan saat dibuka ternyata itu adalah diari ibunya. Di situ dijelaskan semua apa yang telah menimpa ibunya. Bahkan ibunya yang sedang sakit keras disuruh keluar paksa dari rumah. Sampai ibunya meninggal dunia, Munira tak tahu. Dan mengetahui fakta yang sesungguhnya, disitulah Munira sangat marah. Tapi di situ ayahnya malah dengan santainya bertanya kepadanya, Munira, apa kamu udah bisa mempengaruhi Bu Meli untuk meninggalkan suaminya? Dan di situ Munira makin marah. Dia lalu menyerang ayahnya, tapi dengan segera ayahnya menghindar. Sehingga Munira malah menabrak tembok dan terjatuh. Sehingga kepalanya itu mengenai ujung meja yang membuat kepalanya mengalami pendarahan. Tapi di situ ayahnya tidak menolongnya sama sekali. Karena tak ada yang menolongnya, Munira pun akhirnya meninggal dunia. Dan malam itu juga jenazahnya dibawa pulang kampung. Di situ juga
Munira menceritakan bahwa selama ini ayahnya telah menyantet Bu Meli karena sebenarnya ayahnya itu sangat mencintai Bu Meli dan ayahnya menginginkan Bu Meli pisah dengan suaminya. Di situ Bu Meli sangat yakin bahwa yang benar-benar merasuki istri sopir itu adalah Munira karena suaranya sama persis dengan suara Munira. Dan tak itu saja, Munira juga bilang bahwa Yani itu bukanlah teman yang baik. Selama ini dia diam-diam suka pada ayahnya Munira, sehingga dia rela melakukan apapun yang diperintahkan oleh Pak Robert. Karena Yani yang sudah sangat bucin melakukan apa saja. Setelah itu, Munira juga menyampaikan rasa sayangnya pada Bu Meli. Dia selalu akan mengenang Bu Meli. Dan setelah itu, istri sopir itu pun sadar dari kesurupannya. Mendengar itu, Bu Meli hanya lemas. Karena meskipun dia sudah tahu kebenarannya, tapi suaminya sudah tak mau lagi dengannya. Hingga 6 bulan pun berlalu. Tiba-tiba saja Mas Obe datang dan menyampaikan pada Bu Meli jika dia akan menikah dengan orang lain. Di situ Bu Meli yang udah ikhlas pun ya hanya bisa memberinya selamat. Tapi ternyata 10 hari kemudian Mas Obe datang lagi dan dia bilang bahwa dia batal menikah karena Korin Munira telah memberitahu semuanya. Di situ Bu Meli hanya tersenyum kecut dan beranjak pergi. Rasa sakitnya pada suaminya belum juga sembuh. Dan berapa tahun kemudian, Bu Meli kembali bertemu dengan Yani. Ternyata Yani sudah menikah, tapi bukan dengan Pak Robert, melainkan dengan orang lain. Karena ternyata Yani telah dicampakkan begitu saja oleh Pak Robert. Dan ternyata Pak Robert juga terkena penyakit kelamin. Dan di akhir kisah, Bu Meli tak mau rujuk dengan suaminya. Itulah kisah dari Bu Meli. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita tidak langsung mempercayai apa yang diucapkan oleh jin. Terlepas dari orang itu pura-pura kesurupan ataupun dia kesurupan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.